10 atau nunggu 12 hari Seninnya? hari Oh, Seninnya. iya. Heeh. Oke. Terus nanti kendalanya kayaknya di tanggal 14 itu. Tergantung si tentornya sih, kalau misalnya nanti tentornya memang tidak ada kepentingan di KPPS ya tetap kelas tetap Tetap jalan tapi gitu kalau ya? misalnya ada beberapa tentor di sini yang memang dia jadi KPPS karena memang sebenarnya tentor di Kresna itu lebih banyak orang lokal, orang Pare sendiri gitu. Kalau misalnya tanggal 14-nya itu memang beliaunya jadi tim KPPS ya berarti kemungkinan nanti tanggal 14-nya libur dan diganti di hari lain gitu. Share screen-nya sudah kelihatan ya? Saya sudah share screen. Sudah, Miss. Oke. Oke, kalau sudah kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum ke materi, kita awali dulu kelasnya dengan doa. Semoga materi malam ini bisa bermanfaat. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Kita review sedikit materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang direct indirect yang berasal dari bentuk statement ya. Direct indirect kalau dia bentuknya statement, dia ada beberapa jenis perubahan, di mana perubahannya kemarin ada 3, yakni ada perubahan tenses, ada perubahan pronoun, sama perubahan adverb. Untuk perubahan tenses pada direct indirect statement kemarin akan berubah apabila main clause-nya tensesnya berupa simple past. Kemudian perubahannya mundur 1 kali lampau begitu. Perubahan tensi sama dengan perubahan adverb. Jadi ketika di adverb itu juga akan berubah apabila nanti main clause-nya berupa simple past gitu. Kalau bukan simple past maka nanti tidak perlu dirubah. Terus kemudian untuk perubahannya maka nanti dilihat lagi ya di tabel. Hati-hati untuk bentuk perubahan. Oh ya, yang di tenses tadi kalau misalnya main clause-nya tensesnya simple past kemudian sub clause-nya kebenaran umum nanti juga nggak perlu dirubah ya. Karena kalau kebenaran umum tidak akan terjadi perubahan tenses. Kalau adverb, apabila main clause-nya bukan simple past juga tidak akan berubah. Terus yang agak rumit kemarin adalah perubahan dari pronoun. Perubahan pronoun itu kemarin terjadi apabila di bentuk rangkaian subclause-nya ada pronoun berupa I, you, sama we. Kalau pronoun dari golongannya I, me, my, mine, myself, maka akan merujuk pada subjeknya main clause. Itu merujuk pada subjeknya main clause. Sedangkan kalau pronounnya you, your, yours, atau yourself, atau yourselfish, maka akan merujuk pada objeknya main clause. Merujuk pada objek main clause. Dan kasusnya apabila nanti direct speech-nya tidak ada objeknya, maka asumsinya objeknya adalah me, gitu. Jadi kalau misalnya di rangkaian direct-nya main clause-nya tidak berobjek, maka me-nya dianggap sebagai objek. Kemudian yang we ya. Nah, untuk we kemarin, we as our, ours, ourselves, maka akan merujuk pada subjek main clause dengan catatan we tetap ditulis we tetap di anggotanya we jika pada subjek main clause terdapat I. Dan we bisa berubah menjadi they, keluarga we bisa berubah menjadi keluarga they apabila
subject main clause tidak terdapat pronoun berupa I gitu. Nah, itu kemarin perubahan pronounnya. Dan kalau pronounnya itu Dan kalau pronounnya itu tidak masuk dalam kategori I, you sama we, misalnya pronounnya berupa she atau pronounnya berupa he di rangkaian direct diubah ke indirect, maka tidak perlu diubah pronounnya. Someone, somebody, something itu juga tidak perlu dirubah begitu. Oke, itu ya. Itu kemarin perubahan pronoun, tenses sama adverb pada rangkaian direct indirect statement. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang terakhir yaitu direct indirect from imperative sama question. Imperatif itu adalah bentuk kalimat perintah. Imperatif adalah bentuk kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu kalau mau dijadikan bentuk indirect, maka dia tidak terdapat conjunction. Kalau di statement kan ada conjunction, conjunction-nya berupa that. Maknanya bahwa. Kalau di imperatif tidak pakai conjunction dia. Tidak menggunakan conjunction, kemudian jenis dari imperatif sendiri ada dua, ada imperatif positif sama imperatif negatif. Kalau imperatif positif kan kalimatnya kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu identik dengan pola verb 1 tanda seru. Berarti kalau dia direct indirectnya bentuknya imperatif positif, maka yang ada di dalam tanda kutip itu polanya verb 1 pakai tanda seru. Begitu. Nah, itu ketika dijadikan bentuk indirect, speech, maka polanya jadi subject, verb, kemudian verb satunya tadi diubah menjadi bentuk to infinitive. Gitu. Verb yang setelahnya subjek itu maksudnya introductory verb ya atau IV. Seperti kata say, tell, inform, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau misalnya IV-nya terdapat objek, maka objek dulu. Baru to infinitive begitu. Terus kalau imperatif negatif nanti polanya di direct speech-nya ada subjek, verb, kemudian yang dalam tanda kutip itu pakai don't plus verb 1 tanda seru. Karena imperatif negatif bentuknya adalah kalimat larangan. Gitu. Jadi kalau kalimatnya bentuk perintah atau larangan, dia tidak ada ini. Tidak ada subjek yang dimunculkan karena untuk memerintahkan seseorang atau melarang seseorang itu sudah pasti yang menjadi subjek adalah orang kedua. Subjeknya adalah lawan bicara. Siapa sih yang diperintah, siapa yang dilarang? Ya orang yang kita ajak bicara seperti itu. Sehingga dia bentuknya tidak ada subjek yang muncul. Jadi cukup subjek verb, don't plus verb 1 tanda seru. Ya, ketika dijadikan bentuk indirect speech, polanya jadi subjek verb plus not plus to infinitive atau to verb 1. Atau verb sama not-nya boleh diganti dengan menggunakan kata forbid. Forbid itu kan maknanya melarang ya. Jadi kalau forbid itu maknanya melarang, nanti dalam konteks polanya sudah tidak perlu menggunakan not lagi. Jadi cukup subjek, forbid, ketemu dengan bentuk to infinitive. Gitu. Dan agak ada, ada sedikit perbedaan guys, perubahan dari direct, indirect, dari statement sama imperatif. Kalau dari statement kan kemarin yang berubah 3. Tenses, pronoun, sama adverb. Nah, kalau di perubahan direct, indirect, imperatif ini, baik positif atau negatif, yang pertama, tensesnya tidak ada perubahan. Jadi tensesnya nggak berubah. Baik positif atau negatif, itu pasti pakainya to verb 1. Kenapa? Ya, karena dia, kalau imperatif kan tensesnya pasti pakainya adalah simple present.
Kalimat dengan bentuk perintah atau larangan tensisnya pasti simple present. Dan ketika diubah menjadi bentuk indirect pasti selalu menggunakan to infinitive gitu. Berarti tenses nggak berubah. Yang kedua, ada terjadi perubahan pada pronoun. Sama adverb, bentuk juga akan berubah, IV atau introductory verb-nya juga berubah. Pronoun ya misalnya. Pronoun itu kalau dirubah di dalam bentuk imperatif sama dalam bentuk statement yang kemarin sama perubahannya. Apabila ada keluarganya I, ada keluarga pronoun I di subjek subclause maka akan dirujukkan ke subjeknya main clause. Kalau you ya merujuknya ke objek main clause. Kalau we lihat dulu we-nya merujuk ke siapa? Ada I-nya enggak di subject main clause? Kalau ada I tetap di we. Kalau tidak ada I di subject main clause akan berubah menjadi they gitu. Adverb. Adverb-nya pun juga berubah nanti kalau misalnya ada adverb-nya. Tapi perubahan adverb-nya itu ya sama dengan yang ada di statement. Jadi dengan catatan harus. Kemudian bentuk yang dimaksud adalah dari rangkaian direct ke indirect. Kalau dari direct tadi bentuk imperatif itu kan pasti didahului ya lagi. Namanya diakhiri ya. Diakhiri dengan tanda seru. Selalu diakhiri dengan bentuk tanda seru. Maka dia nanti kalau dijadikan indirect akan berubah menjadi tanda titik. Bentuknya berubah jadi statement. Ya, bentuknya berubah menjadi statement. Kemudian introductory verb atau IV. Introductory verb atau IV-nya awalnya di direct speech menggunakan say, tell, state, inform, atau instruct, ask, dan lain sebagainya. Maka di dalam bentuk indirect speech, verb yang mengandung makna perintah yang digunakan. Apa? Ask. Nah, ask ini paling disarankan ya. Tapi bisa juga menggunakan bentuk forbid. Forbid itu dengan catatan apabila dia bentuknya negatif. Maknanya kan melarang. Kalau advice, menasehati. Kalau back, memerintah. Komen juga memerintah. Dari pilihan ask, forbid, advice, back, sama command, yang paling dianjurkan atau yang paling disarankan ketika dibentuk indirect adalah menggunakan kata ask. Jadi maksudnya gini, ketika awalnya di direct speech-nya dia muncul kata said atau muncul kata told, maka di indirect speech-nya akan dirubah menjadi kata ask. Dan tetap menyesuaikan bentuk tensisnya ya. Apabila dia pakai tensisnya past ya berarti pakai verb 2. Kalau present perfect ya berarti have, has, verb 3 gitu. Ya itu perubahan yang terjadi pada direct, indirect, imperatif. Contoh, kita scroll ke bawah. Contohnya yang pertama, bentuk direct speech ada Aulia said to me, help me. Aulia berkata padaku, atau Aulia meminta kepadaku. Tolong aku, help me, tolong aku. Siapa yang minta tolong? Aulia. Berarti indirect speech-nya jadi gini. Aulia asks me, kan awalnya dia pakai kata said ya, said tensisnya simple past. Maka ask-nya nanti juga pakai bentuk simple past. Jadinya Aulia asks me to help her. Ya, ingat ya, tadi bentuk kata kerjanya selalu diubah menjadi bentuk to infinitive. Sehingga jadinya Aulia asks me to help her. Aulia itu meminta padaku atau memerintahkan padaku untuk membantunya. Gitu. Nah, perbedaan antara said sama ask dalam penggunaannya, kalau said itu sebelumnya objek ada preposition to. Kalau ask nggak perlu, jadi langsung ask me. Nggak perlu ask to me gitu, nggak perlu. Kalau said menggunakan kata to say to me gitu. Nah, itu ya. Terus contoh lagi. Aulia said don't disturb me. Aulia berkata,
Don't disturb me, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Bentuknya kalimatnya kalimat larangan. Indirectnya berubah menjadi Aulia asks not to disturb her. Aulia meminta untuk tidak mengganggunya, gitu. Atau kata ask-nya boleh diganti menggunakan kata forbid. Tapi kalau ada forbid, tidak muncul not-nya. Karena forbid sudah dalam bentuk negatif. Aulia forbid to disturb her. Aulia melarang mengganggunya. Melarang siapa? Siapapun yang diajak ngobrol itu, gitu. Jadi perubahan pronoun-nya tetap sama ya. Tadi kalau ada me-nya merujuk ke Aulia, jadinya her, gitu. Ada lagi nggak contohnya? Coba kita scroll. Oh, sudah. Coba saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya punya contoh gini. Joko said, sorry. Joko said, misalnya gini. Come to my house tomorrow. Gini. Come to my house tomorrow. Datanglah ke rumahku besok. Berarti indirectnya jadi gimana tuh? Joko, ini kalimatnya perintah ya. Joko asks, come-nya balik guys. Asked. Come-nya jadi to come ya. To come to my. My-nya itu kan pemilikan dari kata si Joko. Joko itu dia laki-laki. Berarti my-nya diubah menjadi bentuk kepemilikan dari dia laki-laki. Sehingga jadinya asks to come to his house. Tomorrow berubah juga karena said-nya tadi bentuknya simple past. Jadinya the day after. Gini. Joko asks to come to his house the day after. Joko meminta untuk datang ke rumahnya besok kayak gitu. Atau misalkan lagi contohnya begini. Joko said to Putri. Joko said to Putri, don't be lazy. Don't be lazy and don't be lazy anymore. Don't be lazy anymore. Jangan malas lagi ya, gitu misalnya. Maka dalam bentuk indirectnya jadinya gimana teman-teman? Itu bentuknya negatif tuh. Nah, kalau negatif jadi Joko. Said-nya diganti menjadi asks ya. Asks. Asks Putri. Nah, objeknya dimunculkan dulu. Baru not to infinitive to be lazy anymore. Ini titik. Atau boleh gini, Joko forbid. Forbid itu verb 2-nya forbid ya. Kalau verb 3-nya forbidden. Forbid Putri to be lazy anymore. Jadi Joko itu melarang Putri untuk bermalas lagi. Melarang untuk tidak bermalas lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau ada forbid sudah tidak menggunakan kata not lagi. Oke, itu guys. Itu bentuk yang ada di
Nanti kalau misalnya tensesnya bukan simple past, misalnya tensesnya adalah present perfect, misalnya Putri has asked. Misalnya katakanlah sudah introductory verb-nya sudah menggunakan kata asked. Putri has asked Joko, koma, bring your book tomorrow. Bring your book tomorrow, misalnya gini ya. Maka dalam bentuk indirect-nya, jadi gini, Putri tetap has asked, karena sudah menggunakan asked, maka tidak perlu dirubah lagi. Asked Joko, bring, jadi to bring. To bring your-nya itu kembalinya ke objek main clause. Objek main clause-nya Joko. Berarti to bring his book. Tomorrow-nya tetap tomorrow. Kenapa nggak berubah? Karena dia tenses main clause-nya bukan simple past gitu. Maka tetap bentuknya. Jadi maknanya Putri itu meminta Joko untuk membawa bukunya besok gitu. Telah meminta gitu ya. Telah meminta Joko untuk membawa bukunya besok. Jadi tomorrow-nya akan berubah apabila ini main clause-nya kan simple past, maka tomorrow-nya menjadi the day after atau boleh dipakai the following day. Tapi kalau misalnya dia has asked, berarti di sini tetap menggunakan kata tomorrow. Oke, seperti itu. Itu guys, bentuk direct, indirect from statement. From imperative ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ke question mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bentuk question terakhir. Direct, indirect from question. Bentuk kalimat langsung atau tidak langsung yang dalam konteks pertanyaan kalimatnya, maka dia nanti akan seperti ini. Question sentence itu kan pada dasarnya jenisnya ada dua. Ada yang berupa yes no question, ada juga yang berupa information question. Kalau yes no question, maka nanti ketika dari direct diubah menjadi indirect akan muncul conjunction berupa if atau whether. If atau whether bla 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 or not. Kalau menggunakan kata if, tidak perlu memunculkan kata or not. Kalau menggunakan kata whether ya, whether itu boleh di akhirnya dikasih or not atau tidak, nggak masalah. Gitu. Maknanya, apakah titik-titik atau tidak. Gitu. Apakah titik-titik atau tidak. Gitu. Itu yes no question. Kalau yang kedua information question. Kalau information question itu kan dia ciri-ciri dalam kalimat pertanyaannya selalu selalu didahului dengan question word atau kata tanya, selalu didahului dengan kata tanya. Maka nanti conjunction-nya itu menggunakan bentuk question word-nya itu. Ada berapa? Ada 8W, 1H. 8W ya seperti yang kemarin itu. Ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada where, when, why, kemudian ada what, dan hanya nanti ada how ya gitu. Sesuaikan dengan bentuk kalimat pertanyaannya. Kalau misalkan kalimat pertanyaannya menanyakan tempat, oh berarti question word-nya kan pasti pakainya where. Nah, kalau question word-nya menggunakan kata where, maka conjunction yang digunakan juga berupa where, gitu. Sesuai dengan question word-nya. Nah, perubahannya dari direct ke indirect, bentuk question, yang berubah nanti semuanya berubah. Jadi mulai dari bentuk tenses, bentuk pronoun, adverb, kemudian bentuk strukturnya, question jadi statement, IV, dari direct-nya say, tell, question, menggunakan kata ask, inquire, wonder, atau want to know. Gitu.
Tenses pronoun adverb perubahannya, aturannya sama dengan yang sudah dibahas di materinya statement ya. Sama seperti di statement. Kalau bentuk, misalnya dia bentuknya ada inversinya, misalnya questionnya berupa yes no question, kan pasti mengalami pola inversi tuh. Maka nanti dalam bentuk indirect speech-nya tidak boleh ada pola inversi. Jadi normal menjadi statement. Jadi kalau yang awalnya dia bentuknya question, ada pola susun balik, maka di indirect-nya harus normal. Subjek dulu baru verb. Gitu. Kemudian berkaitan dengan introductory verb atau IV. Misalnya direct speech-nya menggunakan kata say, tell, question. Maka indirect speech-nya bisa menggunakan kata ask, inquire, wonder, atau want to know. Bedanya, kalau inquire, wonder, sama want to know, itu tidak diikuti objek. Jadi kata inquire, wonder, sama want to know ini berlaku apabila main clause-nya tidak ada objeknya. Sedangkan ask itu bisa dipakai apabila nanti main clause-nya ada objeknya atau tidak ada objeknya. Jadi yang paling disarankan digunakan itu adalah ask. Kenapa? Karena ask itu bebas. Mau main clause-nya ada objeknya atau tidak tetap bisa digunakan gitu. Itu ya, itu perubahan-perubahan yang ada di bentuk question. Contoh misalnya, Ayin said to Anggun. Ayin bertanya pada Anggun. Will you be my wife next year? Will you be my wife next year? Maukah kamu menjadi istriku tahun depan misalnya gitu. Maka di situ dalam bentuk tanda kutipnya kan ada pola inversi ya. Will you? Ini namanya pola inversi. Bentuknya question. Questionnya termasuk yes no question ini. Kenapa? Karena ada pola inversi yang mana di awal kalimat harus memunculkan auxiliary. Sehingga ketika dijadikan bentuk indirect speech, jadinya gini. Ayin yang awalnya pakai said to Anggun, jadinya pakai ask to Anggun. Nggak ada tunya ya. Ask Anggun. Karena will you be my wife next year itu adalah bentuk yes no question, maka kita munculkan conjunction berupa if. Ayin asks Anggun if she, you-nya kan kembali ke objek, objeknya Anggun. Anggun karena dia bentuknya perempuan, maka pakainya she. If she would be his wife. My-nya ke Ayin. Kalau my-nya ke Ayin, maka jadinya be his wife next year, jadi the following year gitu. Ayin bertanya pada Anggun, apakah dia bersedia menjadi istrinya tahun depan gitu. Jadi tenses berubah karena memang main clause-nya simple past. Pronoun dari you sama my itu berubah. Kalau you jadi she, kalau my jadinya adalah his. Karena ke Ayin kembalinya. Kemudian adverb next year. Next year itu berubah menjadi the following year. Karena tenses main clause-nya tadi adalah simple past. Bentukannya berubah guys. Yang awalnya will you be my wife bentuknya inversi. Maka setelah di indirect speech-nya bentuknya nggak perlu inversi. If ini kan conjunction. Setelah if subject verb gitu. Jadi bukan if would she be gitu nggak. Tapi if she would be gitu. Jadi tidak menggunakan pola inversi gitu. Terus kata ask itu kalau misalnya diganti dengan kata inquire, want to know, sama apa lagi ya tadi? Ada 3 kan? Mana tadi? Inquire, wonder, want to know. Nah, tidak bisa. Ayin ask diganti Ayin inquire Anggun. Nggak bisa. Kenapa? Karena inquire itu tidak boleh diikuti objek setelahnya. Seperti itu. Nah, itu ya, itu bentuk question. Yang yes no question. Nah, kalau information question bagaimana? Contoh, Ayin said to Anggun, Ayin
bertanya pada Anggun. Where are you from? Where are you from? Dari mana kamu berasal? Where are you from? Maka bentuk indirect speech-nya jadi gini. Ayin asks Anggun. Tetap ya, said-nya diganti menjadi asks karena ada objeknya di situ. Dan ya Ayin asks Anggun. Where-nya tetap where. Are you? Nah, karena ada perubahan tenses ya. Tensesnya awalnya simple present, maka jadinya simple past. Di situ ada pola inversi setelah where auxiliary dulu baru you-nya, maka di point indirect tidak perlu inversi. Sehingga jadinya Ayin asks Anggun where she was from. Dari mana dia berasal? Where she. Nah, you-nya kan merujuk ke Anggun ya, berarti kata gantinya jadi she. Where she are from, maka jadinya was from. Gitu. Kenapa? Karena tensesnya memang lampau main clause-nya ya, kemudian subclause-nya pakai simple present, maka indirect-nya jadi berubah simple past. Seperti itu. Sudah, kelas. Contoh lagi, Miss? Boleh. Kasih contoh lagi ya. Untuk question. Nah, misal bentuk question-nya gini. Joko said, why do you join the program at Kresna, misalnya. Tanda tanya. Joko bertanya, why do you join the program at Kresna? Mengapa kamu mengikuti program di Kresna? Maka di situ karena dia Joko said, main clause-nya ya, maka kan nggak ada objek. Sehingga boleh dijawab gini di indirect-nya. Joko inquired why you-nya kan harusnya merujuk pada objek. Karena di situ tidak ada objeknya, maka me dianggap sebagai objek. Me kalau memang posisinya objek. Nah, sedangkan di situ you-nya kan posisinya subjek. Sehingga kalimatnya jadi gini. Joko inquired why I. Gitu ya. Why I join it. Kan awalnya tensesnya dia berupa simple present, berarti jadi simple past. Why I join the program at Kresna. Gitu guys. Nah, gitu. Jadi kalau dia tidak punya objek, maka ini boleh menggunakan kata inquire ya. Boleh juga menggunakan kata want to know. Want to know berarti wanted to know. Kemudian kalau menggunakan bentuk ask juga boleh. Joko ask why I joined the program at Kresna. Gitu. Nah, itu ya guys. Itu adalah bentuk direct, indirect from question. Semua-muanya berubah, mulai tenses, pronoun, adverb, bentuk, sama introductory verb-nya. Sedangkan kalau statement hanya 3 perubahan, tenses, pronoun, sama adverb. Kalau di imperatif ada 4. Tensesnya nggak berubah, yang berubah adalah pronoun, adverb, bentuk, sama IV. Gitu. Oke, itu guys. Ada pertanyaan mungkin dari materi terakhir ini? Saya belum ada, Miss. Belum ada. Masih aman? Kayaknya yang lainnya juga aman. Bolehlah, berarti coba diuji dengan 5 soal yang tersisa kemarin. Nah, ada 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan bentuknya sudah bentuk kalimat pertanyaan.
Nah, nomor 8 ini malah justru dia bentuk imperatif, sama dengan nomor 10. Oke, coba dikerjakan seperti kemarin, nanti dikirim ke saya, biar saya cross check, gitu. Ya, selamat mengerjakan. Saya tunggu.
Ada yang kesulitan mungkin. Coba dibahas, Tarek. Coba kita bahas ya. Oke, Miss. My sister said to us, "Who wants to go with me?" Siapa yang pergi denganku? Who-nya merujuk ke my sister. Tensesnya simple present, main clause-nya simple past, berarti ada perubahan tenses, perubahan pronoun, perubahan udah ya, nggak ada adverb-nya kan ya, perubahan bentuk sama perubahan IV. Maka ini indirect-nya menjadi gini. Said-nya diubah jadi asked, berarti my sister asked us. Who wants jadi wanted. Who wanted to go with him atau her gitu ya. Tergantung dia. Sister ding. Her ya. Sorry. To go with her. Gini. My sister asks us who wanted to go with her. Gitu. Who-nya digunakan sebagai conjunction karena itu menunjukkan kalimat pertanyaan yang information question. Next, number 7. Romli said, "When will you come back?" When will you come back ini juga information question. Berarti Romli boleh pakai kata inquire, boleh pakai kata wanted to know, boleh menggunakan kata ask juga boleh ya. Terus conjunction-nya pakai when. When you-nya kembali ke objek. Objeknya nggak ada berarti dianggap I. When I would come back. When I would come back gitu. Kok I sih? Iya, I ya. Bukan he ya. Iya, Miss, saya salah. Saya pikir tadi merujuknya ke Romli-nya. Romli-nya. Kalau you kan ke objeknya. Karena objeknya tidak ada, maka asumsinya objeknya adalah me. Dan me kalau dia diposisikan di posisi subjek, maka jadinya adalah I. Oke, itu. Astagfirullah. Terus nomor 8. The doctor said to the patient, "Take a long rest." Istirahatlah dengan tenang. Istirahat yang panjang. Istirahat dulu gitu. Berarti the doctor itu imperatif ya. Jadinya the doctor asks
the patient. Ask the patient. Take a long rest. Berarti to take a long rest. Gini, titik. Mau pakai kata advice juga boleh ya. Yang nggak boleh pakai kata forbid, karena forbid itu kan maknanya negatif, sedangkan ini bukan untuk imperatif negatif, imperatifnya positif. Kemudian nomor 9, Rina said to her friend, "Do you love me?" Ini lagi-lagi kalimatnya, pertanyaannya yes no question. Maka jadinya Rina, ini ada objeknya ya, Rek. Kalau ada objeknya sudah pasti pakai asks. Rina asks her friend. Mau pakai if boleh, whether juga boleh ya. If you-nya berarti ke her friend. If she loved, oh, nggak bisa she ya. He dong. Kalau she nanti patut dipertanyakan. Rina asked her friend if he loved her. Titik. Itu kalau pakainya if. Kalau menggunakan kata whether, maka jadinya Rina asked her friend whether he loved her or not. Gitu. Jadi kalau menggunakan kata whether, boleh dipakein or not di belakangnya. Kalau menggunakan if, maka tidak perlu. The last one, don't make any more mistake. Say Dini. Say Dini. Nah, ini berarti jadinya gini. Ini kan nggak boleh. Kalau indirect nggak boleh ya main close-nya di belakang. Harus tetap di depan. Jadinya Dini asks not to make. Sorry. Typo. Not to make any more mistake. Anymore itu harusnya Rek. Digabung ya, nggak perlu dipisah. Any more mistakes. Gini. Atau boleh gini juga. Dini forbade to make any more mistake. Nah, seperti ini. Jadi boleh pakai Dini asked not to atau Dini forbade to. Oke, seperti itu. Nah, itu ya, gitu bentuknya. Ada pertanyaan guys sampai sini? Selesai Saya ya, belum ada, Miss. belum ada. Dari yang lainnya? Belum ada juga. Itu ya materinya selama di HP4 sudah selesai. Mulai dari passive voice. Passive voice adalah kalimat yang berpola verb 3, di mana dia bentuk kalimatnya adalah kalimat verbal, maknanya di, kemudian subjeknya dikenai pekerjaan, kemudian ada kita membahas statif pasif. Statif pasif polanya verb 3 juga, tapi kalimatnya nominal, karena verb 3-nya bermakna keadaan atau kelas katanya berupa adjektif. Kemudian ada causative verb, yaitu gehamalehe. Nah, hati-hati penggunaan objek komplementnya. Karena beda-beda. Kalau get kemarin ketika aktif pakai to infinitive. Have, make, sama let, dia pakainya verb 1. Kalau help bisa to infinitive, bisa verb 1. Kalau yang digunakan setara makna seperti persuade, ask, kemudian force, allow, permit, atau assist, maka yang dipakai adalah bentuk to infinitive. Itu kausatif aktif. Kalau pasif dia pakainya verb 3 atau to be verb 3, tergantung kausatif verbnya atau setara makna. Kemudian ada question text. Kalau question text, pertanyaan singkat yang posisinya ada di akhir kalimat. Kemarin ada
Ketika statement positif jadinya negatif, negatif jadi positif, dan macam-macam lagi. Dan juga direct, indirect. Direct adalah kalimat langsung, indirect kalimat tidak langsung. Kalau direct ada tanda kutipnya, kalau indirect ada conjunction-nya. Seperti itu. Oke, itu guys materi kita di HP4 alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari selama 2 minggu ini bisa bermanfaat. Jangan lupa besok ada ujian ya, ujiannya bisa dikerjakan mulai nanti malam. Kan tadi sudah dapat email ya, sudah dapat, apa namanya, sudah dapat invoice dari Mister Arfi ya, sudah di-share di grup tadi bahwa, eee teman-teman bisa melakukan pengerjaan ujian melalui Google Classroom, linknya sudah ada, nanti silahkan dikerjakan, batasnya sampai hari Jumat jam 12 malam. Oke, itu guys, nanti silahkan dikerjakan. Kalau sudah dibuka langsung dikerjakan ya, nanti kalau nggak selesai nilainya takutnya nggak kesimpan, gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya pribadi selama menemani kalian belajar kurang lebih 2 minggu ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada perkataan saya yang menyakiti teman-teman, mohon diikhlaskan ya, dimaafkan gitu. Oke, itu saja. Semoga ke depannya belajar bahasa Inggrisnya lebih mudah lagi dan mendapatkan apa yang diharapkan gitu. Itu saja guys. Kita tutup program kita. Let's close our program today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Miss, Iya. have a good day, Miss.